Halo, kembali kita pada video kali ini membahas mengenai gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik IPA kelas 9 pada semester 2. Tujuan kita di sini yaitu diharapkan sebagai siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gaya Lorentz dan juga menjelaskan induksi elektromagnetik. Oke, kita masuki langsung yang pertama, itu gaya Lorentz. Nah, interaksi medan magnet dari kawat berarus dengan medan magnet tetap akan menghasilkan gaya magnet. Nah, pada peristiwa ini terdapat hubungan antara arus listrik, medan magnet tetap, dan gaya magnet. Nah, hubungan besaran-besaran ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Nah, apa yang menjadi pendapat Lorentz? Yaitu besar gaya yang ditimbulkan berbanding lurus dengan kuat arus, kuat medan magnet, panjang kawat, dan sudut yang dibentuk oleh arah arus listrik dengan arah arus listrik dengan medan magnet. Oke? Nah, jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet atau sudutnya 90 derajat, maka gaya Lorentz ini dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan I dikali L dikali dengan B. Oke? Nah, dimana kalau ditanya persamaan I, ya, persamaan I sama dengan F dibagi B dikali dengan L. Ini ya, untuk I. Nah, bagaimana kalau persamaan yang lain ditanya? B sama dengan F dibagi I dikali dengan L. Oke? Satu lagi, kalau ditanya L, ya, L sama dengan F dibagi yaitu I dikali B. Apa-apa saja keterangan persamaan ini, yaitu F itu gaya Lorentz, yaitu satuannya Newton. I kuat arus listrik yaitu ampere, L panjang kawat meter, B kuat medan magnet satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, ya, disingkat dengan T besar. Ini Weber. Untuk lebih memahami penggunaan persamaan ini terhadap masalah, kita perhatikan contoh berikut ini, di mana sebuah kawat tembaga yang mempunyai panjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 2 mA jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 6 Tesla. Berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, pertama kita pahami soal ini. Yang 10 meter ini apa? Maka itulah yang disebut dengan L. Jadi sekali lagi ini L kecil, ya. Kenapa L besar? Karena kalau dibuat ini L kecil hampir sama dengan I. Jadi ingat nanti untuk L besar ini seharusnya L kecil. Oke? Nah, kuat arus listrik. Arus listrik berarti I 2 mA, ya. 2 per 1000 atau 2 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,002 ampere, ya. Yang berada dalam medan magnet B yaitu 6 Tesla, ya. Nah, berapakah gaya Lorentz? Berarti F. Oke, kita masukkan persamaan F sama dengan I dikali L dikali B. I itu tadi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali L 10 meter dikali dengan B 6 Tesla. Maka 10 kali 6, 60 kali 2, 120 kali 10 pangkat minus 3 Newton, ya. Atau 12 kali 10 pangkat minus 2 Newton atau sama dengan 0,12 Newton. Oke, inilah besar gaya Lorentz yang timbul pada kawat tembaga ini. Oke? Nah, yang kedua berbeda yang ditanya, ya. Yang kedua, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter
dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 2 Newton. Nah, berapakah medan magnetnya? Oke, nah pertama tetap kita awali dengan diketahui panjang. Ingat ya, panjang itu L, panjang long ya, 2 meter. I 2 mA, yaitu dikonversi terhadap ampere 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Sedangkan 2 Newton, Newton tadi di atas satuannya, satuan dari gaya, berarti F, 2 Newton. Berapakah medan magnet? Tadi medan magnet simbolnya B ya. Langsung masuk persamaan, B sama dengan F dibagi dengan I dikali L. Jadi F berapa? 2 Newton dibagi dengan I 2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan L. L berapa? 2 meter ya. Jadi 2 kali 2 4 ya, ini. Masih sama yang di atas sama yang ini. Sekarang yang 2 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat minus 3 ya, maka yang ini dinaikkan menjadi pembilang di atas ya, ini. Maka karena di bawah dia negatif, maka di atas positif. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi dengan 4 ampere meter ya. Sekali lagi, M-nya jangan di depan dibuat. Kalau di depan nanti menjadi miliampere. Padahal sudah kita konversi ini tadi ya. Jadi 4 ampere meter. Jadi 2/4 0,5 kali 10 pangkat 3 Tesla. Oke, atau 500 Tesla. Nah, medan magnet yang melingkupi kawat tembaga itu sebesar 500 Tesla. Itulah pembahasan kita mengenai contoh soal pada gaya Lorentz. Oke? Yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz itu? Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Caranya dengan merentangkan ketiga jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Sedemikian sehingga membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Coba perhatikan ini ya. Nah, kalau dibuat seperti ini, ibu jari menyatakan arah arus ya, arah arus, ibu jari I. Sedangkan jari telunjuk medan magnet ya. Jadi yang ini B, sedangkan yang ini I. Sedangkan jari tengah gaya Lorentz yaitu F. Jadi ini sudutnya 90 derajat. Oke? Nah, inilah cara menunjukkan arahnya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, bisa yang seperti ini sama ya. Kaidah tangan kanan pertama ada dua cara. Ini yang pertama sudah kita bahas di atas tadi. Oke. Yang kedua melalui kaidah tangan kanan yaitu telapak tangan kita yang terbuka ya. Nah, di sini kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan yang terbuka dan lebih mudah digunakan terlebih lagi jika sudut ya. Di mana di sini ibu jari arah arus listrik I ya, yang ini. Jadi dibantu dengan pensil di sini ya. Baru keempat jari lain yang ini arah medan magnet. Baru telapak tangan arah gaya Lorentz atau F. Ini tanda panah ini menyatakan besaran vektor ya, ini. Akan dipelajari selanjutnya di SMA ya. Jadi ini menyatakan besaran vektor. Jadi besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi arah gaya Lorentz karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet pada situasi ini ya. Tuh. Oke. Nah, bagaimana penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pada kehidupan sehari-hari dijumpai pada motor listrik ya, yang sifatnya mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya.
atau mekanik. Nah, motor listrik ini terdapat di bagian mana? Biasanya di kipas angin. Ya, ada bor listrik, ada blender, ada mixer, ada hair dryer, ada mesin penyedot air, ada mesin cuci. Ya, nah, contohnya pada kipas angin, motor listrik ini berfungsi untuk menggerakkan baling-balingnya sehingga dihasilkan angin. Oke? Nah, yang selanjutnya kita perhatikan induksi elektromagnetik. Oke? Apa itu induksi elektromagnetik? Sebelum ke sana, coba perhatikan ini merupakan kumparan yang dihubungkan dengan ini simbol G, yaitu galvanometer. Galvanometer ini untuk mendeteksi arus listrik yang sangat kecil. Nah, ini magnet batang dengan garis-garis gaya magnetnya. Nah, coba kita perhatikan. Jika kutub utara atau magnet batangnya dimasukkan ke dalam kumparan tadi, coba perhatikan nanti jarum galvanometer, maka terjadi penyimpangan jarum galvanometer dan terjadi aliran arus ya. Ada tadi ya, coba perhatikan ini ya. Jadi artinya apa? Kalau dikeluarkan juga tetap ini bergerak, tetapi arahnya berbeda ya. Sekali lagi, kalau dimasukkan ini terjadi penyimpangan, kalau ditarik juga dikeluarkan terjadi penyimpangan jarum galvanometer ke sebelah kiri. Nah, artinya apa? Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang ini ya. Sekali lagi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnetnya. Oke? Nah, yang selanjutnya gaya gerak listrik induksi ya, GGL induksi. Nah, GGL induksi merupakan terhasilkannya gaya listrik di dalam kumparan mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Ya. Timbulnya GGL di dalam kumparan apabila kumparan tersebut berada di dalam medan magnet yang kuat dan berubah-ubah setiap waktunya. Ya. Nah, Michael Faraday menyatakan di sini arus listrik dapat dimunculkan dari sebuah magnet dengan cara menggerakkan sebuah kawat pada medan magnet atau dengan memasukkan dan mengeluarkan magnet ke dalam suatu kumparan kawat. Itulah oleh si Michael Faraday. Ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana sebenarnya cara menimbulkan GGL induksi itu? Yang pertama sama seperti yang pertama ya. Yaitu dengan memasukkan magnet ke dalam kumparan dan mengeluarkannya jadi. Ya, kembali ya. Atau bagaimana dengan cara menggerak-gerakkan magnet di ujung kumparan. Ya. Tuh. Jadi dengan cara menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Itu tadi terjadi penyimpangan jarum galvanometer. Oke? Baru yang kedua memutar magnet di depan kumparan. Itu tadi ya. Jadi sewaktu ini digerak-gerakkan di sini terjadi penyimpangan jarum galvanometer ini. Itu salah satu untuk cara menimbulkan gaya gerak listrik induksi, ya. Baru yang kedua seperti apa? Coba perhatikan ini kumparan dengan arus DC. Oke. Perhatikan, ketika saklar ditutup, ini sekarang saklar terbuka. Ketika saklar tertutup, bagaimana nanti perubahan posisi jarum galvanometer ini? Oke. Ternyata terjadi pergerakan ya, atau penyimpangan ke sebelah kanan. Ketika diputus juga, saklar dibuka, ini juga terjadi penyimpangan ke sebelah kiri. Ya. Artinya apa? Dengan
memutus sambung arus listrik pada kumparan primer, ya, yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder atau kumparan lain. Ya. Jadi dengan diputus atau disambungkannya saklar ini tadi terjadi penyimpangan jarum galvanometer pada kumparan yang ini. Oke, yang di dekatnya atau di sebelahnya. Nah, baru yang selanjutnya, coba perhatikan ketika kumparan ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, ya, dengan arus bolak-balik AC, terjadi arus induksi pada kumparan yang kedua. Coba perhatikan jarum galvanometernya. Artinya apa? Muncul di sini arus induksi pada kumparan yang kedua, ya. Jadi mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer, kumparan yang pertama ini, yang di dekatnya terdapat kumparan yang sekunder, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Coba perhatikan. Ini gerakan dari magnet masuk ke dalam kumparan lambat. Sedangkan yang ini lebih cepat. Kalau dia lebih cepat, maka jarum galvanometernya lebih cepat bergerak. Artinya apa? Arus induksinya lebih besar. Sedangkan ini, lambat dia tadi, jarum galvanometernya pun lebih lambat bergerak. Artinya apa? Ya, GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan, ya, itu dia, flux magnetiknya. Baru yang kedua, coba perhatikan perbedaan kumparan yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas lebih sedikit dibandingkan dengan yang di bawah. Coba perhatikan jarum galvanometernya ketika masuk nanti, gerakan yang sama, mana penyimpangan jarum galvanometer yang lebih jauh, ya. Nah, ini yang lebih jauh. Artinya apa? Semakin banyak lilitannya, arus induksinya lebih besar. Ya, semakin besar. Jadi GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Oke? Jadi besarnya GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, jadi Faraday menyimpulkan bahwa GGL induksi akan semakin besar jika ini ya, satu, jumlah lilitan kumparan diperbanyak, kecepatan gerak magnet dipercepat. Ketiga, kekuatan kutub magnet diperbesar sehingga makin banyak garis gaya magnetnya. Empat, di dalam kumparan ada inti besi lunak sehingga medan magnet menjadi kuat dan jumlah garis gaya magnetnya juga menjadi lebih banyak. Yang kelima yang terakhir, luas penampang kumparan diperbesar sehingga makin banyak garis gaya magnet yang dimiliki. Oke? Nah, alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama, dinamo AC atau generator arus listrik bolak-balik. Sering disebut dengan alternator, ya. Jadi di sini lampu digunakan sebagai petunjuk adanya arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Jadi kalau dia menyala berarti ada arus listrik yang mengalir. Nah, gerakan turbin ya menyebabkan kumparan bergerak di dalam medan magnetnya, ya. Jadi di sini perputaran kumparan dalam medan magnet tersebut menyebabkan perubahan jumlah garis gaya magnetnya, ya, sehingga menimbulkan gaya gerak listrik induksi antara kedua ujung kumparan, ya. Jadi di sini menggunakan cincin luncur 2 buah. Oke? Bentuk gelombangnya yang seperti ini, ya. Yang kedua, dinamo DC atau disebut dengan generator arus listrik searah. Jadi di sini generator arus bolak-balik ya difungsikan sebagai generator
arus listrik searah dengan cara mengganti cincin logam dengan cincin belah. Jadi yang di atas tadi yang AC bisa dirubah menjadi DC dengan cara mengganti cincinnya ya. Di sini menjadi cincin belah. Oke, jadi putaran turbin itu sama juga menyebabkan perputaran ya, kumparan di dalam medan magnet. Sehingga terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang melingkupi kumparan. Nah, di sini peristiwa ini menyebabkan kedua ujung kumparan ya, kedua ujung kumparan menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Ya. Jadi cincin belah di sini atau disebut dengan komutator ya, berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang terjadi dalam rangkaian sehingga arus listrik menjadi searah. Itu fungsi dari komutator atau cincin belahnya ini. Oke? Bentuk gelombangnya seperti ini ya. Jadi jelas berbeda dengan yang AC tadi. Oke, yang ketiga, dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini terdiri dari ada yang disebut dengan roda dinamo atau disebut dengan roda penggerak ya. Yang kedua ada sumbu dinamo atau sumbu pemutar. Ada magnet ya atau rotor ya, rotor. Yang selanjutnya ada inti besi. Yang keempat ada kumparan, dan dari inti besi ini kabel ke lampu. Nah, bagaimana proses terjadinya ini? Padahal baterai kan tidak ada di sepeda. Nah, pada saat dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda, kepala dinamo dihubungkan dengan ban sepeda ya, sehingga ketika roda sepeda berputar, maka roda dinamo atau poros dinamo tersebut juga ikut berputar. Akibatnya magnet silinder yang ada di dalam kumparan yang ini ikut juga berputar ya. Nah, perputaran magnet di dalam kumparan ini menimbulkan perubahan jumlah garis gaya magnetik. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik induksi pada ujung kumparan ya. Nah, dan menghasilkan arus listrik induksi yang dapat menghasilkan nyala pada lampu atau arus listrik ya. Nah, arus listrik induksi ini akan semakin besar jika roda sepeda lebih cepat berputar karena perubahan jumlah garis gaya magnetnya juga semakin besar. Nah, sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga yang dijelaskan pada video ini dapat membantu untuk memahami materi atau pembahasan pada IPA SMP kelas 9. Oke, sekian dan terima kasih.